Jangan buat keributan, Pangeran Bupati akan marah. Yaitu puluhan nyawa tak bersalah. Bagaimana aku berani ribut denganmu? Mereka semua adalah perampok gunung. Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar tak bersalah? Mereka meskipun seburuk apapun, masih lebih baik daripada kamu. Lebih cepat dari membalik buku. Masalah Lin Qinghuan, aku bisa menjelaskan. Bicarakan nanti saja. Lin Qinghuan adalah adik kelasku. Ayahnya adalah guru kami. Guru meninggal mendadak. Di perjalanan pulangnya ke Beijing, dia pingsan di luar karena kecelakaan. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kamu jelas saat itu bisa memberitahuku. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Situasinya sangat mendesak saat itu. Hanya karena aku tidak sepenting dia saja. Dengarkan aku dulu. Guru diasingkan dari ibu kota karena aku, Lin Qinghuan, dipersulit. Juga karena guru demi urusanku membuat marah banyak orang secara emosional dan rasional. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi, kamu harus membalas budi gurumu. Dan aku harus ditinggalkan seseorang. Memang pantas ditertawakan semua orang. Ya, dia selalu sakit-sakitan. Baru saja dia kehilangan ayahnya. Aku tidak tega menolaknya. Kali ini dia mencarimu. Kamu tidak tega menolak. Lalu bagaimana dengan lain kali? Bagaimana dengan kali berikutnya? Jika pada akhirnya, dia mengatakan dia ingin menikah denganmu, apa kamu benar-benar bisa menolaknya? Nona, Anda akhirnya kembali. Nona, kamu tidak apa-apa. Aku sangat khawatir padamu. Kemampuanku, kamu belum tahu, ada apa? Benar. Tentang aku yang hilang, kamu tahu banyak? Tuan Besar sedang tidak sehat. Pangeran Wali berpesan kepada hamba, jangan biarkan dia khawatir. Diatur oleh Sang Guan Heng. Iya. Hamba saat senja, pergi mencari bantuan dari pangeran. Dia menemani hamba, mencari sepanjang malam. Kemudian, mengatur semua penjaga istana, untuk keluar mencari orang, lagi. Berkat bantuan pangeran, Nona bisa kembali secepat ini. Aku tahu. Nona Xie datang. Xie Linglong. Dia masih berani datang. Dengar-dengar, kamu diambil orang. Semalaman, sulit sekali melarikan diri kembali. Datang khusus untuk mengunjungi. Nona Xie, bicara apa? Nona kami, selalu di rumah, tidak pernah keluar. Apa yang kau lakukan? Aku akan memukulmu lagi. Berani kamu menculikku. Kamu harus tahu, aku pasti akan kembali, tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak punya bukti. Aku memang tidak punya bukti, tapi untuk orang sepertimu, tidak butuh bukti. Aku memang memukulmu. Kamu bisa apa? Aku tidak hanya memukulmu, aku juga akan membunuhmu. Jiang Wanyu. Aku ini, calon putri mahkota. Kamu membunuhku. Kamu hanya bisa menunggu untuk dieksekusi. Tanpa bukti siapa yang akan tahu. Aku membunuhmu. Tenang saja, racun ini akan membisukan suaramu terlebih dahulu, lalu merusak matamu, membuatmu mati dengan sangat menyakitkan, tetapi tidak akan ada yang. Mereka hanya akan berpikir, kamu sedang sial, gagal organ total. Kembalikan ke keluarga Xie, bilang padanya, dia kembali mengamuk di keluarga Jiang, ya. Nona. Pangeran datang berkunjung, tidak mau bertemu. Nona, apakah Anda dan Pangeran bertengkar? Kenapa tiba-tiba menanyakan dia? Pangeran masih di depan pintu. Dia sedang mencari Anda. Sudah 1 hari, belum tidur.
Aku khawatir dia akan kenapa-kenapa. Dia belum pergi. Aku akan melihatnya. Nona, aku akan menjemputnya masuk. Siapa itu? Sepertinya Lin Qinghuan, Nona Lin. Mulai sekarang tidak perlu lagi menyebut Sangguan Heng padaku. Nona, kamu tidak boleh gegabah. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan kelemahan. Pria seperti ini, yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Untuk apa aku butuh dia? Hong Ling. Nanti kalau Sangguan Heng datang, aku tidak mau menemuinya. Mengerti, Nona? Nona, ada seseorang yang ingin bertemu. Sudah bilang tidak mau bertemu. Yang datang bukanlah Raja Pemangku. Dia seorang gadis kecil. Dia juga memberiku dompet Anda. Katanya ada urusan penting. Apakah seorang gadis kecil, kurus berumur 10-an? Cepat bawa aku ke sana. Kakak, tolong aku. Berdiri dan bicara. Ada apa? Tadi malam ada tentara datang. Raja pingsan karena terkena panah. Semua orang demi membawa aku dan dia keluar. Semua tertangkap. Bagaimana bisa? Apakah Sangguan Heng tidak menepati janji? Jangan panik dulu. Yang menangkap semua orang. Apakah orang yang menjemputku? Di mana rajamu? Aku tidak tahu. Rajaku olehku, disembunyikan, di kamar di atas gunung. Kita cari dia dulu. Di luar mungkin tidak aman. Kamu jangan pergi. Pergi. Tidak bisa. Tidak bisa membiarkan Nona sendirian dalam bahaya. Aku harus pergi, mencari bantuan dari Pangeran Regent. Racun merkuri semakin parah. Dan ketika mencoba membunuhku, panah yang digunakan sama persis. Sepertinya, itu ulah kaisar. Tapi, kenapa? Qiyuyan, kamu pergi ambil air. Airnya datang. Seharusnya tidak masalah. Semoga dia bisa segera bangun. Wan Yu, kamu. Wan Yu. Bukankah kamu sibuk menjaga adik seperguruanmu? Kenapa punya waktu untuk datang ke sini? Saya dan dia. Ada urusan penting yang harus dibicarakan. Kebetulan. Saya datang ke sini juga untuk urusan penting. Sangguan Heng, apakah kamu mengirim orang lagi ke desa pegunungan? Di matamu, aku seperti orang seperti itu. Itu berarti kaisar yang menyerang desa pegunungan. Kaisar. Aku pertama kali melihatnya. Dia keracunan merkuri. Saya mengobati sebagian dari racunnya. Setelah terkena panah, racun di tubuhnya bertambah parah. Metode seperti ini, siapa lagi kalau bukan kaisar?
Memang benar perintah dari istana. Kaisar melawan sebuah desa bandit untuk apa? Bahkan dengan sengaja menangkap semua orang. Hidup-hidup, Aku mendengar, mereka bilang orangnya tidak cukup. Dan juga untuk uji obat atau apalah. Kaisar sekarang sudah mulai menangkap rakyat biasa untuk uji coba obat. Khawatir yang diuji bukan obat, melainkan racun. Tidak bisa. Jika membiarkannya terus begini, Dongli akan hancur. Aku harus menghentikannya. Kamu tahu tidak, kemana mereka membawa orang-orang itu? Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke markas S, mencari petunjuk. Kamu jaga baik-baik Ye Ninyi di sini. Aku akan membantumu menyelamatkan orang. Kamu mau kemana? Aku tidak bisa membiarkan dia menangkap orang seenaknya di kaki ibu kota. Aku juga ingin lihat, apalagi yang ingin dia lakukan. Kamu begitu saja ikut denganku. Tidak takut pada adik seperguruanmu. Ada urusan tidak menemukanmu. Wan Yu, aku dan dia benar-benar hanya teman. Lupakan. Masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan. Kita pergi. Tunggu sebentar. Aku dan kalian. Lukamu sangat parah. Harus beristirahat dengan baik. Semua orang ditangkap. Mungkin karena aku menyerang perkampungan. Orang-orang itu. Saya pernah melihat mereka. Mereka tinggal di gua di luar desa. Saya tersesat ke sana hari itu. Beruntung bisa melarikan diri. Pasti mereka tahu saya masih hidup. Makanya menemukan tempat ini. Aku bisa membawa kalian. Tapi racunmu baru saja sembuh. Tubuhmu masih sangat lemah. Kamu beritahu kami lokasi gua itu. Kami akan menyelamatkan orang-orang. Racun sudah sembuh. Aku tidak akan menyebabkan kalian tertunda. Baiklah. Kita berangkat sekarang. Qi Uyan. Kamu sendirian. Jaga dirimu baik-baik. Jika besok kami belum kembali, kamu pergi ke rumah Jiang mencariku lebih sering. Beritahu dia tentang hal ini. Aku akan ingat. Kakak, kalian harus hati-hati. Pertahanannya di sini terlihat tidak terlalu ketat ya. Di sini terlihat pertahanannya longgar, tapi sebenarnya longgar di luar, ketat di dalam. Di dalam banyak penjaga. Tenang, aku punya cara. Bisa gunakan asap memabukkan untuk membuat mereka pingsan. Dan tidak perlu khawatir menyakiti orang yang tidak bersalah. Kita tunggu sampai malam untuk membicarakannya. Ayo. Wan Yu, jangan marah lagi. Aku akan kembali dan bicara dengan Lin Qinghuan. Lalu kita menikah. Bukankah sudah sepakat? Nanti kita bicarakan lagi. Aku takut nanti kamu tidak peduli padaku lagi. Tenang saja, tidak akan. Bagaimanapun juga, kita harus jelas. Waktunya sudah hampir habis. Kita harus masuk. Saudara Sangguan, 2 orang di pintu. Kita masing-masing 1. Bagaimana? Bisa. Ini penawarnya. Nyalakan, taruh di pintu masuk saja. Sekarang anginnya sedang bertiup ke dalam. Kira-kira 1/4 jam, kita bisa lewat. Apa yang kamu lakukan? Lihat. Ini kerajaan, tanda pengawal rahasia. Kaisar yang gila ini. Hampir selesai, mari kita pergi. Bersembunyilah di belakangku. Di sini tidak hanya ada orang desa, masih ada warga dari bawah gunung. Buka dulu kuncinya. Wan Yu. Sangguan Heng.
Kamu, jangan pikirkan aku dulu. Urus dirimu dulu, baru lari.